Welcome back besti-bestiku. Sebelum lanjut, subscribe dulu dong besti-besti. Matur thank you ya. Dapatkah kamu membayangkan jika suatu negara tenggelam akibat naiknya permukaan laut? Pernahkah kamu mendengar negara Tuvalu? Simon Covey sebagai Menteri Luar Negeri Tuvalu mengucapkan pidato sambil berdiri dengan kakinya terendam air pantai setinggi lutut. Memang terlihat tidak biasa, tapi pesan yang ingin dia sampaikan jelas. Naiknya permukaan air laut berdampak pada negaranya yang terancam tenggelam. Namun, di manakah letak Tuvalu ini? Seperti apa negaranya? Berikut adalah fakta menarik dari negara Tuvalu. Negara Kepulauan Tuvalu ditemukan oleh navigator Spanyol Alvaro de Mendana de Neira pada tahun 1568, namun pada awalnya tidak bernama Tuvalu. Pada akhir abad ke-19 negara ini berada di bawah pengaruh Britania Raya di antara pulau-pulau yang lain yang membentuk kepulauan dan diberi nama Kepulauan Ellis. Kemudian sejak tahun 1960-an muncul ketegangan etnis dan persaingan terkait pekerjaan antara penduduk Pulau Gilbert dan Ellis. Permintaan penduduk Pulau Ellis untuk memisahkan diri menghasilkan referendum pada tahun 1974. Peralihan ke status kolonial yang terpisah antara Oktober 1975 dan Januari 1976. Kemudian akhirnya mencapai kemerdekaan sebagai Tuvalu pada tahun 1978. Polinesia merupakan himpunan lebih dari 1.000 kepulauan di benua Oseania dan Tuvalu ialah salah satu yang terkecil, hanya memiliki luas wilayah seluas 26 km persegi. Dengan kata lain, masih lebih besar Kecamatan Bojonggede di Bogor yang memiliki luas wilayah 28,24 km persegi. Tuvalu terletak di Samudra Pasifik. Negara kepulauan terisolasi ini dianggap sebagai salah satu tempat tujuan wisata yang paling jarang dikunjungi di dunia. Peringkat pertamanya adalah Republik Nauru, diikuti Somalia, dan posisi ketiga adalah Tuvalu. Sedangkan negara yang paling sering dikunjungi di dunia adalah Prancis dengan mencatat rekor 89,4 juta pengunjung pada tahun 2019. Wisatawan mancanegara dalam setahun di Tuvalu adalah 2.000 wisatawan mancanegara pada tahun 2019. Ini adalah jumlah yang sangat jauh jika dibandingkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Penerbangan menuju negara tersebut tidak selalu ada setiap hari. Ada yang hanya 2 kali seminggu via Fiji, ada juga yang hanya seminggu sekali via Kiribati Air. Selain itu, Tuvalu tidak menerima kartu kredit. Transaksi utama finansialnya adalah menggunakan uang tunai, itu pun dalam mata uang dolar Australia yang juga sulit didapatkan di Fiji, sebagai akses pertama menuju Tuvalu. Titik tertinggi negara Tuvalu hanya 4,5 meter dari permukaan laut. Negara Tuvalu terdiri dari 3 pulau terumbu, 6 karang berbentuk cincin, dan lebih dari 100 pulau kecil lainnya. Sementara puncak terendahnya yaitu 0 meter yang ada di Samudra Pasifik Selatan. Posisi Tuvalu terletak di antara Australia dan Hawaii. Kekhawatiran timbul jika negara tersebut akhirnya akan terendam oleh naiknya permukaan laut. Mengapa? Karena suhu di Australia telah meningkat sebesar 1,4 derajat Celcius. Diperkirakan suhu global dapat naik sebesar 1,8 derajat Celcius pada tahun 2040. Dalam hal permukaan laut telah terjadi peningkatan 20 cm antara tahun 1901 sampai tahun 2018. Karena air yang lebih hangat dan gletser yang mencair, diperkirakan peningkatan selanjutnya sebesar 15 sampai 25 cm pada tahun 2050.
Jadi meski titik tertinggi di atas permukaan laut Tuvalu adalah 4,5 meter, tetapi ketinggian umum dari permukaan laut adalah sekitar 1,2 meter. PBB memperkirakan bahwa sekitar 350.000 orang yang tinggal di dataran rendah atol perlu dipindahkan ke luar negeri jika kenaikan air laut membuat negara mereka tidak bisa ditempati. Tuvalu sendiri berusaha mencari cara secara hukum dan mempertahankan kepemilikan atas zona maritimnya dan pengakuan sebagai negara di bawah hukum internasional. Jika negara itu tenggelam akibat perubahan iklim, apakah kamu bisa membayangkan jika menjadi penduduk Tuvalu? Jika pada akhirnya negara itu menghilang, dihapus dari peta dan penduduknya pindah ke negara lain, bagaimana dengan identitas mereka? Pemerintahannya akan dijalankan di mana karena pindah negara lain secara otomatis harus mengikuti peraturan pemerintah tersebut. Dan inilah yang diperjuangkan negara Tuvalu agar tetap memiliki identitas secara internasional maupun fisik negaranya sudah menghilang. Demikian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya besti-besti. Thank you banget. Bye-bye.